Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas setiap nikmat yang Allah berikan, karunia yang Allah limpahkan kepada kita dari awal mula kita hadir di dunia ini sampai pada momen mulia ini di tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Allah masih memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kesempatan untuk sama-sama kita duduk setelah menunaikan salat subuh berjamaah. Kita duduk bermajelis ilmu, kita duduk di taman daripada taman-taman surga yang ada di bumi, yang Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memuji keutamaan, keistimewaan ilmu dan ahli ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi hambanya yang berilmu, untuk menjadi hambanya yang memahami persoalan-persoalan agama ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita, guru, maha guru, yang telah membawa kebaikan, membawa umat dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, yang otomatis seluruh kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam akan kembali bermuara kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan segenap keluarga, sahabat, para tabi'in dan para ulama yang mengikuti jejak beliau, yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu mereka dan bersyukur kepada Allah dengan ilmu mereka, dan menebarkan manfaat bagi dirinya dan bagi masyarakatnya dengan ilmu mereka, dan dengan kejujuran perkataan dan perbuatan mereka. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan keselamatan kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin rahmatullah, mohon izin pada yang terhormat
memberikan sepatah dua patah kata gitu ya, tentang adab dan ilmu dan adab. Saya husnuzan panitia memahami betul urgensi daripada dua hal ini, khususnya di zaman ini. Ilmu adalah sesuatu yang sangat diperhatikan di dalam Islam dan menjadi sesuatu yang amat mulia dan amat agung yang menjadi perhatian betul. Karena keistimewaannya itulah maka banyak, tidak sedikit pihak-pihak yang ingin menggoda, mengganggu, menggeser umat muslim khususnya dari menuntut ilmu. Musuh kita nyata. Dia tidak pernah futur, dia tidak pernah lelah, dan dia tidak pernah menyukai umat Islam untuk menuntut ilmu. Bisa dia memalingkan perhatian kita dari ilmu, dari majelis ilmu. Bisa dia mengendurkan azam kita, semangat kita untuk menuntut ilmu, sehingga kita dibiarkan menjadi umat yang bodoh. Dia adalah iblis dan dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an syama'ilihim. Kemudian aku akan datangi dari setiap pintu, dari setiap celah, dari kanan kirinya, dari depan dan belakang, untuk mengganggu manusia dari umat. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa mengingat bahwa ilmu yang kita pelajari ini adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah setiap pagi berdoa, setiap pada subuh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Karena di pagi harilah manusia memulai hidup, dan sebaik-baik permintaan yaitu meminta agar dikaruniakan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Karena hari yang akan dilalui oleh manusia, dia akan mencari rizki thayyib, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan dia akan meminta kepada Allah untuk diterima amal-amal yang dilakukan. Maka rizki yang baik ini akan bisa diperoleh kalau kita mengetahui mana yang baik dan mana yang halal, mana yang haram. Dan itu tidak bisa diketahui kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Juga amal yang dilakukan pada hari tersebut, dia akan diterima oleh Allah apabila dia sesuai dengan tuntunan syar'i. Sesuai dengan tuntunan syar'i. Para ulama menyampaikan bahwa syarat diterimanya amal yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Ternyata ikhlas juga tidak cukup. Yang kedua adalah mengikuti sunnah atau mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, yaitu ilmu. Harus dengan ilmu. Kita beramal harus dengan ilmu. Beribadah harus dengan ilmu. Maka Nabi didatangkan dua orang. Yang satu dikatakan ahli ibadah, yang satu dikatakan ahli ilmu. Maka Nabi ditanya soal dua orang ini. Kata Nabi, fadlul 'abid 'ala al-'alim ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan
fadlul 'alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan seorang yang memiliki ilmu dibandingkan orang yang rajin beribadah itu seperti aku dan orang yang paling rendah di antara kalian. Artinya para sahabat yang level yang paling rendah itu jauh sekali berbandingnya dengan Nabi SAW yang memiliki ilmu. Kita tahu bagaimana sahabat kualitasnya. Yang paling rendah pun mungkin yang paling baik di antara kita pun belum bisa menyamainya. Maka ilmu ini yang diminta oleh Nabi SAW di setiap hari ba'da salat subuh. Jamaah rahimakumullah, begitu Allah Subhanahu wa taala juga banyak memuji, banyak memberikan kita informasi bahwa di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan di dalam banyak ayat tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Allah berfirman dalam surah Al-Imran, "Syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim." Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa tidak ada, dengan dirinya sendiri Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dan Allah menyandingkan, mengajak kepada makhluknya yang mulia yang tidak pernah bermaksiat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mengajak malaikat manusia atau malaikat yang merupakan makhluk Allah yang mulia untuk bersyahadat, untuk bersaksi, untuk menyatakan juga bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ternyata belum sampai di situ. Allah menyandingkan satu lagi, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Allah memuji ilmu dan kemuliaan ulama atau ahli ilmu. Seandainya ada yang lebih mulia daripada ulama, daripada ahli ilmu, tentu saja Allah akan menyandingkan namanya juga dengan namanya yang mulia bersama para malaikat. Sebagaimana Allah menyandingkan syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilm. Sebagaimana Allah menyandingkan ahli ilmu, para ulama dengan namanya yang mulia dan juga bersama para malaikat. Allah juga berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah ya Rabb untukku ilmu. Maka seandainya ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu, tentu saja Allah akan memerintahkan nabinya untuk meminta sesuatu itu ditambahkan. Sebagaimana Allah memerintahkan nabinya untuk senantiasa meminta kepada Allah untuk ditambahkan ilmu. Maka yang dimaksud ulul ilmi dalam ayat barusan adalah seluruh ulama yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah niscaya akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Dan ini adalah sesuatu yang barangkali kita banyak saksikan, kita banyak lihat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bercerita, "Kana Umar yudkhilni ma'a asyakhi Badr." Ibnu Abbas, sahabat mulia yang lahir 3 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW.
waktu Nabi Muhammad SAW wafat, usia beliau 13 tahun. Sahabat muda, usia SD, satu SMP, 13 tahun. Di usia 13 tahun itu, Ibnu Abbas banyak sekali mengambil ilmu, bermulazamah, beristifadah, menuntut ilmu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan nanti salah satu yang terkenal, Nabi mendoakan beliau dengan doa yang sangat masyhur, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah urusan agama ini kepadanya dan karuniakanlah dia ilmu takwil. Maka Ibnu Abbas memiliki ilmu yang sangat tinggi, yang sangat dahsyat. Bahkan nanti di kemudian hari beliau menjadi orang rujukan, dijuluki Habrul Ummah atau terjemahan Al-Quran, yang paling mengerti Al-Quran, yang menjadi tinta umat. Beliau akan didatangi oleh para sahabat yang lain di dalam rumahnya sampai rumahnya tersesat. Karena keilmuannya yang tinggi, beliau nanti akan membagi jam pelajaran. Ya, hari ini fikih, besok tarikh, besok akidah, besok usul, atau besok hadis, besok tafsir dan seterusnya. Ibnu Abbas hidup pada zaman Umar, ketika Umar menjadi khalifah. Kurang lebih Umar menjadi khalifah dari tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Maka kisaran usia Ibnu Abbas itu ya dari usia 15 tahun sampai 20 tahun. Itu masih usia muda. Kata Ibnu Abbas, aku diajak oleh Umar untuk ikut bersama bermusyawarah dengan para veteran perang Badar. Ma'asyikh Badar. Kita tahu bagaimana kemuliaan, bagaimana keistimewaan orang-orang yang mengikuti perang Badar. Tetapi ternyata mereka, para veteran ini, faka'anna ba'dhum wajada fi nafsi, tidak berkenan melihat ada anak muda. Ini kayaknya manusiawi, Pak. Kalau anak muda itu di kumpulan orang tua itu kayak asing. Maka protes pada Umar. Wahai Umar, kenapa engkau masukkan anak ini? Kami juga punya anak nih seusia beliau. Kalau enggak antum yang keluarkan anak ini, sebagaimana engkau tidak mengajak anak-anak kami, atau kami ajak anak-anak kami sebagaimana engkau mengajak anak ini untuk masuk dalam kumpulan. Ma'asyikh Badar. Kata Umar, innahu haitsu 'alimtum. Statusnya, kedudukannya Ibnu Abbas ini sebagaimana yang kalian ketahui. Maksudnya apa? Mereka semua tahu bahwa Ibnu Abbas hidup di dalam bimbingan Nabi Muhammad SAW. Maka suatu hari Umar bin Khattab memanggil lagi. Kata Ibnu Abbas, tidaklah Umar memanggilku kali ini kecuali untuk memperlihatkan keutamaan, maksudnya memperlihatkan diriku kepada mereka, para veteran ini. Maka Umar menyampaikan kepada para veteran Badar ini, "Mada taqulun fi qoulillahi ta'ala idza jaa nasrullah wal fath?" Apa yang kalian katakan terhadap atau terkait dengan firman Allah, idza jaa nasrullah wal fath? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka mereka menyatakan, amarallahu an nahmada wa nastaghfirah. Allah memerintahkan kami untuk bertahmid, untuk beristighfar apabila kami menang, apabila kami dimenangkan, apabila dibukakan oleh Allah negeri-negeri.
Kemudian beberapa di antara mereka diam, tidak menjawab. Maka Umar menoleh kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ahada tahu ya Ibnu Abbas, apakah seperti ini yang kau katakan? Kata Ibnu Abbas, bukan begitu maksudnya. Mana kata Umar, kalau begitu apa? Allah menurunkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath adalah Allah ingin mengatakan kepada Nabi, menginformasikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ajalnya sudah dekat. Alamatu ajali. Maka dengan kemenangan, dengan dibukakannya banyak sekali hati manusia memeluk Islam, maka Allah ingin menyampaikan ajalnya sudah dekat. Kamu sudah menang. Maka kata Umar, ya begitulah yang aku tahu juga dari tafsir ayat ini. Maka inilah keutamaan ilmu yang bahkan dia hinggap, bahkan dia ada pada anak muda. Yang jelas kalau kita lihat secara historis, veteran Badar ini tentu saja memiliki keutamaan yang mulia karena mereka memperjuangkan Islam dari awal sekali. Perang Badar, perang yang sangat luar biasa. Maka yang menarik adalah Umar radhiyallahu taala anhu, ternyata beliau mengetahui bahwa tafsir ini adalah seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Maka Umar adalah pejabat, adalah khalifah, pemimpin tertinggi umat Islam itu, memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bahkan nanti kebijakannya, Umar itu kebijakannya menarik. Ketika beliau menulis surat dan dibacakan oleh Abu Musa al-Asy'ari, Umar mengatakan kepada daerah-daerah yang dikirimi utusan untuk menjadi pejabat atau untuk menjadi pemimpin di negara itu atau di negeri itu, Umar menyampaikan suratnya begini: aku mengutus orang-orang mengangkat para pejabat ini di negeri kalian untuk mengajarkan kitab Tuhan kalian dan sunnah Rasul kalian. Artinya fungsi pejabat, fungsi pemimpin yang pertama kali adalah sebagai pendidik, sebagai guru. Dan ini sangat luar biasa. Ketika pejabat diutus, dia harus mengajarkan ilmu kitab dan ilmu sunnah, ilmu hadis kepada masyarakatnya sebelum nanti ilmu administrasi dan segala bentuk birokrasi yang ada. Tapi yang pertama kali dia harus menjadi seorang. Itu kan sudah barangkali sudah tidak ada hari ini ya. Atau masih ada? Sudah tidak ada barangkali. Guru apa pejabat publik diminta untuk bersumpah kalau dia muslim Al-Quran, sementara dia pakai baju oranye, dia dilantik untuk amanah sementara statusnya tersangka. Maka ilmu yang akan mengangkat derajat seseorang, sebagaimana terjadi kepada sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka mencari ilmu pada level tertinggi nanti at-tafaqquh. Level tertingginya mencari ilmu adalah tafaqquh fid din, memahami agama ini dengan baik. Itu bahkan tidak boleh diabaikan sekalipun dalam situasi perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Wa kana al-mu'minuna yanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah la yatafaqqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim." Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya berperang. Hendaklah mereka menunjuk atau memutus beberapa di antara mereka untuk tetap menuntut ilmu, untuk tetap mengajarkan ilmu. Sebagai apa? Karena
tujuan utamanya memang menuntut ilmu atau mau menyebarkan ilmu. Karena perang bukan tujuan. Perang itu adalah backup dalam misi ini. Ketika kegiatan mengajar itu dirongrong misalnya oleh musuh, maka kekuatanlah yang berperang. Tapi pada dasarnya ilmulah yang didahulukan supaya terjadi keseimbangan ketika mereka pulang setelah perang. Itu bahkan sampai kondisi seperti itu masih harus tetap menunjuk orang yang mengajarkan ilmu. Jamaah rahimakumullah, dan banyak sekali ayat-ayat. Tadi Imam membaca surah An-Nahl kalau tidak salah. Saya tadi kira di rokat kedua akan dilanjutkan. Saya kira akan dilanjutkan karena nanti itu ada kaitannya dengan ilmu. Itu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengajak Ratu Saba untuk masuk Islam, tadi diceritakan dalam ayat pertama dan seterusnya. Maka Nabi Sulaiman mengundang untuk datang ke singgasananya. Maka Nabi Sulaiman menantang para tentaranya untuk mendatangkan singgasana Ratu Saba. Siapa yang bisa mendatangkan ratu atau mendatangkan singgasana ratu ini sebelum dia datang ke sini? Qala ifrit minal jin. Maka berkatalah ifrit dari bangsa jin, aku akan mendatangkannya sebelum engkau bangkit dari singgasana. Kemudian waqala alladziina utul, dan berkata orang yang diberikan ilmu, aku bisa mendatangkan singgasananya bahkan sebelum matang berkedip. Bahkan sebelum dia berkedip, singgasana sudah datang. Allah tidak menyebutkan siapa hambanya ini, tetapi yang dipotret adalah al-ilm, ilmunya. Siapapun dia, kalau dia punya ilmu dan ilmunya digunakan untuk taat kepada Allah, maka dia memiliki kemuliaan. Dan seterusnya, Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang luar biasa yang tidak ada tandingannya bahkan sampai hari ini. Dia menguasai angin, bukan avatar tapi menguasai angin, menguasai jin, menguasai binatang. Tapi di awal sekali beliau bersyukur. Wa waritha Sulaiman Daud, wa laysa Sulaiman Daud. Wa 'ullimna mantiqat tayr. Kami diajari oleh Allah tentang bahasa burung. Artinya semua kemewahan, semua singgasana yang ada di dalam kerajaan Nabi Sulaiman, beliau tidak banggakan. Tapi yang beliau banggakan adalah wa'ullimna mantiqat tayr. Kami diajari, diberikan ilmu tentang bahasa burung. Ini menunjukkan ilmu yang begitu luar biasa yang akan mengangkat derajat seseorang. Begitu juga hadis Nabi Muhammad SAW banyak sekali mengutarakan, menginformasikan. Salah satunya adalah talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Maka ilmu yang disampaikan pada hadis ini wajib dicari oleh setiap muslim, laki-laki atau perempuan, dihukumi sama karena mereka memiliki sifat Islam itu muslim. Ini menunjukkan bahwa keislaman yang diakui oleh seseorang mewajibkan dia untuk menuntut ilmu maddal hayat. Sepanjang usianya dia harus menuntut ilmu, karena ini adalah merupakan kewajiban yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi juga menunjukkan itu ketika Nabi SAW datang ke Masjid Nabawi. Ketika beliau datang, beliau mendapati di masjid itu ada dua halaqah, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama aktivitasnya adalah membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kelompok yang kedua aktivitasnya adalah belajar mengajar. Maka Rasulullah bersabda, adapun yang pertama, mereka membaca Quran dan berdoa kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengabulkannya. Tetapi jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan dikabulkan. Kemudian Rasulullah bersabda kepada itu. Adapun kelompok yang kedua, yaitu yang aktivitasnya adalah belajar mengajar, ta'lim, maka Rasulullah bersabda, wa innama bu'ithtu mu'alliman, dan tidaklah aku diutus kecuali sebagai seorang guru. Wa innama bu'ithtu mu'alliman. Maka Rasulullah duduk bersama mereka. Rasulullah duduk bersama yang ta'lim tadi. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ilmu belajar mengajar adalah aktivitas yang sangat luar biasa. Maka sebetulnya nanti kita akan lihat kaitannya ilmu dengan adab. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110, ayat yang masyhur juga, ayat yang barangkali sering didengar, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah terdahulu. Ini tafsirnya barangkali berbeda dengan tafsir yang beredar. Kalau tafsir yang banyak beredar itu atau terjemahnya itu adalah kalian adalah sebaik-baik umat. Tapi Umar radhiyallahu anhu menafsirkan kalian yang dahulu adalah sebaik-baik umat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian dilahirkan untuk manusia. Kalian menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ini adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah final kepada umat ini. Umat yang mana? Para sahabat, generasi sahabat. Kuntum khairu ummah. Dan tentu saja bagaimana kita mencari kenapa mereka bisa sampai pada level ini, bisa dipuji oleh Allah dengan pujian adalah umat yang terbaik. Tentu saja paling mudah kita bisa melihatnya dari peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, contohnya tadi perang Badar, atau Fathu Makkah, atau perang Mu'tah. Peristiwa-peristiwa besar yang menunjukkan memang kualitas mereka adalah kualitas terbaik. Tetapi kan peristiwa-peristiwa besar ini menunjukkan mereka sudah sampai pada tahap yang sangat tinggi dari level umat terbaik. Kita lihat bagaimana proses mereka menjadi level itu, bagaimana mereka bisa sampai pada level itu yang dipuji oleh Allah sebagai umat terbaik. Nanti kita akan flashback, kita akan lihat, kita akan tarik kepada wahyu yang mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad SAW mengalami keresahan, kegundahan tentang keadaan masyarakat hari itu. Maka nanti kita akan bisa tarik bagaimana ketika zaman kita hari ini barangkali kita merasakan keresahan apa yang terjadi pada hari ini, kita merasakan kegundahan, kita bisa tarik. Karena begitu banyak kesyirikan hari itu, begitu banyak keburukan yang dilakukan oleh tetangga terhadap tetangganya dan lain sebagainya dari kerusakan moral. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu yang di luar dugaan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Maka proses inilah yang penting untuk kita pelajari, bagaimana para sahabat bisa menjadi khairul ummah. Allah memerintahkan
kelahiran umat ini yang tadi disampaikan. Kalian ini adalah dahulu umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Maka lahir dari mana? Dari rahim yang mana? Maka dia adalah lahir dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Umat ini lahir, dan ini merupakan fakta yang sangat clear, yang sangat jelas, bahwa kelahiran umat ini dimulai dari perintah Iqra. Perintah Iqra. Tapi Iqra bismi rabbik. Maka ini adalah sesuatu yang menjadi aktivitas Nabi setelah itu. Aktivitas Nabi yang penuh dengan aktivitas keilmuan, penuh dengan aktivitas pendidikan. Sebagaimana disampaikan dalam banyak ayat, salah satunya surah Al-Jumu'ah ayat nomor 2, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula." Dialah Allah yang mengutus kepada masyarakat ummi seorang rasul, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Inilah aktivitas setelah Iqra. Aktivitas Nabi Muhammad SAW adalah seluruhnya aktivitas pendidikan, dan itu diajarkan kepada para sahabat. Maka nanti kita akan lihat banyak sahabat, salah satu dari Umar bin Khattab, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, mereka memiliki background yang berbeda-beda. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya Umar adalah pedagang, dan juga dari masa Quraisy beliau adalah duta Quraisy. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pedagang juga, dan juga seorang antropolog Ansarul Arab yang paling memahami silsilah keluarga bangsa Arab, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada lagi Utsman bin Affan, pedagang. Abdurrahman bin Auf, pedagang. Ibnu Mas'ud, penggembala. Abu Dzar, bahkan Badawi, orang yang tinggal di pedalaman. Kemudian Abu Hurairah juga Badawi. Semua latar belakang yang berbeda-beda ini nanti akan mencapai titik temu, yaitu mereka adalah orang-orang yang sangat haus akan ilmu. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mencari ilmu, sehingga aktivitas utama mereka justru adalah mencari ilmu. Kita akan lihat banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa para sahabat sangat haus terhadap ilmu. Umar bin Khattab kalau berdagang, dia punya teman berdagang juga, bikin jadwal piket. Kamu dagang hari ini, saya datang ke majelis Nabi. Saya dengarkan ilmunya, nanti saya kasih tahu apa ilmu yang disampaikan. Besoknya gantian temannya yang datang ke majelis Nabi Muhammad SAW. Umar ini berdagang. Disampaikanlah hadis Nabi begini-begini, wahyunya begini-begini. Ada juga sahabat yang menggembala unta, gantian, kamu jagain gembalaku, aku mau datang ngaji. Ngaji, nanti aku kasih tahu apa yang ada di dalam majelis ini. Nanti gantian, besoknya dia yang datang ke majelis, dia yang ngaji, dia yang sampaikan kepada. Begitulah para sahabat. Dan setelah mereka masuk Islam, itulah mereka menjadi ulama-ulama rujukan yang haus akan ilmu. Hampir semua waktunya mereka dedikasikan untuk mencari ilmu, dengan tidak meninggalkan aktivitas yang lain, yang berdagang, dan seterusnya. Bahkan Umar sampai di sebuah riwayat ketika Umar sedang sibuk berdagang, Abu Musa Al-Asy'ari datang untuk meminta izin untuk bertemu Umar. Diketuknya 3 kali, tetapi tidak dibukakan oleh Umar. Setelah Umar selesai dari urusannya, Umar teringat, tadi kayaknya ada suara Abu Musa Al-Asy'ari. Kemana dia? Dia sudah pulang. Kenapa dia pulang? Karena ya tidak diizinkan. Dia sudah 3 kali tapi tidak diizinkan. Lalu begitu, akhirnya disampaikan. Abu Musa, kenapa engkau pulang? Ya, aku sudah minta izin 3 kali, tetapi tidak ada jawaban. Ya, aku pulang. Lalu kenapa begitu? Karena Nabi bilang begitu. Artinya Nabi mengajarkan adab
bertamu, yaitu apabila kamu fa'in adalah al-istizan salasa, minta izin itu 3 kali maksimal. Fa'in adalah wa illa farja. Kalau diizinkan maka masuk, kalau enggak ya pulang. Jadi 3 kali itu ada bertamu, assalamualaikum, tidak dijawab, assalamualaikum, kamu jangan sembarangan. Datangkan saksi, datangkan saksi. Dan yang bersaksi adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, saya mendengar itu juga dari Nabi Muhammad SAW. Maka Umar lemas, lesu dia. Umar tidak tahu arti, tidak tahu ilmu ini. Nanti Umar menyesal. Dia tidak tahu satu hal, meskipun Umar tahu banyak hal. Kebalikan barangkali tadi. Kita tahu satu hal, banyak biasa. Meskipun kita tidak tahu banyak hal. Umar tidak tahu. Dan begitulah para sahabat. Kita kembali kepada Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika qiraah yang artinya adalah ma'rifah atau ilmu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat. Artinya umat ini dibuka oleh Allah dengan perintah membaca, ayo baca. Ayo kuasai ilmu pengetahuan. Tapi bismi rabbik. Ini karena artinya tujuan akhir daripada ilmu pengetahuan. Manusia adalah, nanti kaitannya dengan Anda, bagaimana ilmu ini berdampingan dengan Anda. Karena ilmu pengetahuan nanti akan menjadi peradaban, akan menjadi sebuah peradaban. Bagaimana ilmu bisa menjadi sebuah peradaban yang benar. Maka puncak tujuan akhir daripada ilmu pengetahuan adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, Rabbul Alamin, Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena penciptaan kita itu merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari al-'alaq. Al-'alaq ini kalau terjemahan kita adalah segumpal darah. Dia menjadi fase kedua dari proses penciptaan manusia. Dijelaskan dalam hadis Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kalian dikumpulkan di dalam perut ibu kalian dalam bentuk nutfah, dalam bentuk sperma selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian kalian akan berubah selama 40 hari berikutnya menjadi sebuah darah yang menggumpal. Itu bahasa kita, al-'alaq. Padahal hakikatnya al-'alaq itu kalau secara bahasa adalah sesuatu yang menempel. Dikatakan 'alaq karena dia menempel di dinding rahim. Berarti 40 hari ini usia hamil muda biasanya rentan. Allah yang menyampaikan, carilah ilmu pengetahuan dengan nama Tuhan. Dia akan menjadikan engkau manusia baru, manusia terbaik yang sebelumnya engkau adalah al-'alaq, yang sangat rentan, yang mudah sekali jatuh, mudah sekali gugur. Maka dengan landasan inilah umat Nabi Muhammad SAW dibangun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Dan belajarlah terus, carilah ilmu pengetahuan. Rabbukal akram. Dan Tuhanmu Maha Murah. Dengan mempelajari ilmu, Allah akan membukakan banyak hal. Allah akan membukakan banyak hal yang ada di muka bumi ini. Karena Allah lah yang menciptakan semuanya. Allah lah yang menguasai semuanya. Wa Rabbul Alamin. Allah lah Tuhan semesta. Jadi mengenal Allah, dan dengan mengenal Allah maka manusia kemudian bertindak dalam kerangka syukur. Manusia senantiasa berbuat ketika dia mengetahui ilmu dan dia mengenal Allah yang mengajarkan ilmu, sumber ilmu. Dia akan bertindak dalam kerangka syukur, dalam framework syukur. Maka yang intinya syukur itu adalah dia tidak merupakan sumber dari nikmat, yaitu pemilik ilmu. Bersyukur tidak merupakan sumber dari nikmat. Kita berterima kasih
demikian bersyukur. Kita mensyukuri bahwa semua ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan adalah dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang sudah diajarkan oleh Allah kepada kita. Dan ini yang tidak dimiliki oleh sekuler. Sekuler bahkan sudah merupakan sumber ilmu, pemilik ilmunya sudah merupakan. Bahkan dia banyak mengeluarkan karya-karya, tapi karya-karyanya tidak dikaitkan dengan pemilik ilmu, dengan sumber ilmu. Bahkan karya-karya yang dilakukan, karya-karya yang dikeluarkan oleh mereka justru menjadikan mereka menentang Tuhan, menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam tidak begitu. Muslimin tidak seperti itu. Maka tujuan ilmu adalah mengenal Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan adab tertinggi daripada penuntut ilmu. Ketika penuntut ilmu mengenal Allah dengan ilmunya, bersyukur kepada Allah dengan segala aktivitas yang dilakukan, maka ini merupakan adab paling tinggi, adab paling mulia yang dimiliki oleh penuntut ilmu ketika dia tahu bahwa ilmunya adalah sumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka betapapun di dalam peradaban Islam, betapapun tingginya ilmu seseorang, dia sujud, dia tunduk kepada Allah. Setinggi apapun, seintelek apapun, dia akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menyadari bahwa ini adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak menganggap bahwa tunduk sujud kepada Allah itu adalah kehinaan. Sebagaimana sekuler mengatakan kalau kita sujud kita terhina. Maka itulah yang membedakan kualitas kuntum khairu ummah yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, yaitu seseorang akan bersujud kepada Allah meskipun dia memiliki ilmu yang sangat tinggi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika ilmu yang didapat tidak menjadikan kita mengenal Allah dan bahkan bersyukur kepada Allah? Maka nanti kaitannya adalah ayat setelahnya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam innal insana la yatgha. Kalau manusia tidak mengenal Allah dengan ilmunya, tidak bersyukur kepada Allah dengan ilmunya, maka dia akan terputus. Dia akan terputus daripada mengenal Allah, dia akan terputus daripada bersyukur kepada Allah, yang akan mengakibatkan, yang akan menjadikan manusia itu bertindak di batas normal, di luar batas normal. Kalla innal insana la yatgha. Sebagaimana Fir'aun, innahu tagha, idhab ila fir'auna innahu tagha. Fir'aun melampaui batas. Ilmu pengetahuan yang tidak mengenal Allah, yang tidak bersyukur kepada Allah, maka akan menjadikan ia berlaku semena-mena, melampaui batas normal. Misalnya, ini yang terakhir barangkali. Maka itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia nanti pada akhirnya dia akan mengaku sebagai Tuhan karena ilmunya tidak didampingi oleh bismi rabbik. Maka dia akan bersikap arogan, merasa sepenuhnya independen. Ar-ra'ah mustaghna, inna ila rabbika ruj'a. Padahal semua yang dilakukan, semua yang dikerjakan akan kembali kepada Allah. Inna ila rabbika ruj'a. Kalau kita menyadari bahwa semua yang kita lakukan di muka bumi ini dengan ilmu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Inna ila rabbika ruj'a. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita persembahkan di dunia ini sebagai amal atau sebagai karya yang mudah-mudahan ketika kita bertanggung jawab kita senang karena ilmu yang kita dapatkan
itu kita gunakan untuk mengenal Allah, untuk beribadah kepada Allah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ilmu pengetahuan yang menjadikan umat manusia, khususnya muslimin, menuju peradaban yang gemilang, kuntum khairu ummah. Karena mereka memahami bahwa adab tertinggi daripada ilmu pengetahuan adalah mengenal Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu adalah sesuatu yang tinggi bagi manusia. Allah taala alam, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah memberikan hati yang lapang, dan Allah membersihkan hati kita dan memberikan kita kelapangan dalam beribadah dengan ilmu. Dari mana ilmu itu datang? Dari orang tua, dari anak muda, dari laki-laki maupun perempuan. Kalau dia ilmunya adalah ilmu yang tumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ilmu yang akan menyelamatkan, maka itulah ilmu yang akan menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.